Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Kita lajengaken pembahasan fikih salat. Dalu punika kita sampun masuk pembahasan fikih salam. Untuk masalah salam ini adalah rukun salat yang terakhir. Maka di sini akan kami sampaikan beberapa poin penting yang berkaitan dengan masalah salam. Yang pertama, salam termasuk rukun sholat. Karena ini rukun, maka tidak boleh ditinggalkan. Maka kalau ada orang sholat tanpa membaca salam, maka sholatnya tidak sah. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, miftahus sholati at-tuhur. Kunci pembuka sholat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir. Dan pengharamannya adalah dengan takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslim. Dan penghalalannya adalah dengan salam. Maksudnya adalah ketika sholat, begitu kita takbiratul ihram, kita sudah diharamkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar sholat. Baru nanti halal melakukan pekerjaan di luar sholat, tandanya adalah dengan mengucapkan salam. Ini yang pertama. Jadi salam adalah rukun sholat. Kemudian yang kedua, salam yang statusnya rukun sholat adalah salam yang pertama saja. Adapun salam yang kedua hukumnya adalah sunnah. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yusallimu taslimatan wahidatan tilqa'a wajhihi. Ini perkataan dari sahabat Rasulullah atau istri beliau sendiri, yaitu Ibunda Aisyah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah salam dengan sekali salam saja sambil menghadap ke arah depan. Ini yang kedua. Jadi kalau misalnya ada di antara kita salam, atau mungkin bahkan imam salamnya hanya satu kali saja, maka sholatnya sudah sah. Adapun salam yang kedua hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga, inti dari salam adalah bacaan assalamualaikum warahmatullah, atau mungkin bacaan salam yang lebih komplit. Sehingga atau sementara menoleh ketika salam itu hukumnya adalah sunnah dalam mazhab Syafi'iyah. Jadi yang dinamakan rukun adalah bacaannya. Ini berdasarkan perkataan Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, Majmu' Syarah Muhadzab. Beliau mengatakan, walau salimat taslimataini an yaminihi au an yasarihi au tilqa'a wajhi ajza'uhu wa kana tarikan lisunnah. Andaikan ada orang sholat, kemudian dia salam dua kali dengan keadaan wajahnya tetap menghadap ke kiblat tanpa menoleh sama sekali, maka sholatnya sudah sah, sekalipun orang ini meninggalkan sunnah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dianjurkan untuk menoleh secara maksimal ketika salam dua kali, sehingga pipi orang yang sholat kelihatan dari belakang. Jadi menolehnya dengan sempurna. Kalau kita menghadap ke barat berarti sempurna menoleh ke
utara dan ke selatan sampai pipi kita bisa dilihat dari shaf yang belakangnya. Ini berdasarkan satu riwayat, kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadha khaddihi. Dari sahabat Sa'id bin Abi Waqqas, beliau mengatakan, saya dulu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau salam ke kanan dan ke kiri, kemudian menoleh sampai kelihatan putihnya pipi beliau. Ini poin yang keempat. Kemudian yang kelima, yaitu tata cara mengucapkan salam. Untuk masalah tata cara mengucapkan salam, ada 5 cara. Dan semuanya berdasarkan hadis yang sahih. Hadisnya tidak perlu saya bacakan untuk mempersingkat waktu. Cara yang pertama ini adalah dari sahabat Abu Ubaidah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salam, sahabat Abu Ubaidah ini mengatakan, ketika salam ke arah kanan, beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sempurna. Begitu menoleh ke kiri, salam yang kedua, beliau mengulangi lagi dengan kalimat yang sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara yang pertama, jadi ke kanan dan ke kiri sempurna. Sebagai patokan untuk memudahkan, sebelum saya lanjutkan, ketika salam ke kanan kita baca bacaan salam tertentu, maka nanti pas salam kedua tidak boleh salamnya lebih panjang dari salam yang pertama. Jadi salam yang kedua itu maksimal sama dengan salam yang pertama atau lebih pendek. Patokannya seperti itu. Sebelum kami lanjutkan. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ini riwayat dari sahabat Wa'il bin Hujr. Di mana Rasulullah ketika salam, ketika menoleh ke kanan, bacaannya lengkap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika salam yang kedua diperpendek menjadi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, yaitu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ketika salam ke kanan, Rasulullah mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ketika salam yang kedua, sama bacaannya Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ini kanan pertama Assalamualaikum warahmatullahi, yang salam kedua sama Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang cara yang keempat, yaitu dari sahabat Wasi' bin Hibban. Rasulullah ketika salam pertama, beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam yang kedua lebih pendek, yaitu dengan Assalamualaikum. Ke kanan pertama Assalamualaikum warahmatullahi, salam yang kedua Assalamualaikum. Ini juga boleh menurut sahabat Wasi' bin Hibban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima sekarang terakhir, ini agak beda sendiri. Cara yang kelima ini salamnya hanya 1 kali saja, itu pun pendek sekali. Rasul hanya salam 1 kali ke arah kanan, hanya dengan membaca Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah, salam kedua tidak dikerjakan. Jadi andaikan salamnya hanya seperti ini, maka sholatnya tetap sah. Yang ketiga ini adalah riwayat dari Ibunda Aisyah sendiri, istri beliau. Beliau mengatakan, ini ketika Rasul sholatnya di dalam rumah beliau, sholat sunnah, summa yusallimu taslimatan wahidatan, Assalamualaikum yarfa'u biha sautahu hatta yuqizona. Ibunda Aisyah mengatakan bahwa Rasul ini pernah ketika di rumah beliau salam hanya 1 kali salam dengan mengucapkan Assalamualaikum dengan suara yang keras, karena memang beliau sholatnya sholat sunnah di dalam rumah, sampai Ibunda Aisyah terbangun karena suara salamnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang keenam sekarang tentang salam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang salam sekali dengan menoleh sedikit ke arah kanan. Jadi kadangkala beliau menolehnya juga tidak maksimal, ya. Hanya sekedar condong sedikit ke arah kanan. Ini pun juga dibolehkan. Hanya ini memang dilakukan oleh beliau kadangkala. Ya. Adapun yang paling sering adalah beliau menoleh dengan maksimal, baik ke arah kanan maupun ke arah kiri. Kemudian poin yang terakhir, yang ketujuh sebagai penutup adalah yaitu makna dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna dari Assalamualaikum adalah doa. Assalamu, semoga keselamatan. Alaikum, tercurah untuk kalian. Jadi ini bentuk kita mendoakan saudara kita di samping kiri dan samping kanan kita ketika sholat berjamaah. Assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian. Keselamatan ini kalau kata Imam An-Nawawi belum mengatakan assalamah wan najah alaikum. Semoga keselamatan dan kesuksesan tercurah kepada kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi, dan juga rahmat Allah. Rahmat maknanya kasih sayang Allah, dan semoga kasih sayang Allah juga untuk kalian. Wabarakatuh, dan juga barokah. Semoga untuk kalian juga. Barokah ini subutul khair wa ziyadatuha, tetapnya kebaikan dan semakin bertambahnya kebaikan. Jadi setiap salam kita mengucapkan doa, sekaligus kita juga didoakan saudara kita, didoakan keselamatan, didoakan mendapat rahmat, didoakan dapat barokah. Ini fadilah dari sholat berjamaah khususnya, ya, kita mendapat banyak doa, dan sekaligus ini begitu kita sudah salam, berarti sudah halal melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar sholat. Ya. Demikian ini 7 poin yang berkaitan dengan fikih salam. Nanti setelah salam masih ada lanjutan fikih sholatnya, yaitu tentang apa saja yang perlu dikerjakan setelah sholat. Ya. Nanti akan ada zikir-zikirnya, apa saja urutan zikir yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah. Karena zikir ini juga amaliyah untuk menyempurnakan sholat. Ya. Insyaallah nanti minggu depan kita lanjutkan, yaitu tentang zikir-zikir yang biasa dibaca oleh Rasulullah setelah sholat wajib. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.